Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Alhamdulillah kembali hadir tentunya di edisi spesial Belajar Al-Quran, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Seperti apa saja? Dan terkait dengan topik yang akan dibahas, kami sudah hadirkan narasumbernya pendengar. Beliau adalah pengajar Lembaga Kursus dan Pelatihan Magdis. Telah hadir di studio kami ada Ustadz Irfan Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai irama dalam membaca Al-Quran, sekarang karena dibahasnya adalah yang paling penting itu justru tajwidnya. Seperti itu. Betul. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran seperti apa saja? Boleh disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Alan, para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, kalau kita belajar ilmu tajwid, maka di awal kita akan temukan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang harus diwaspadai saat kita membaca Al-Quran. Ya. Para ulama tajwid menjelaskan ada dua kesalahan ya yang harus dihindari saat kita membaca Al-Quran. Kesalahan yang pertama ini adalah kesalahan yang berpotensi kepada perubahan arti. Kesalahan yang kedua ini adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran tidak sampai merubah arti, tapi merusak keindahan Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah diturunkan dengan indah, gara-gara tadi kita tidak kurang kontrol, tidak perhatian pada kesalahan ini, akhirnya Al-Quran jadi keindahannya jadi hilang. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah kesalahan saat baca Quran yang berpotensi pada perubahan arti. Kesalahan jenis yang pertama dalam tajwid dinamai dengan kesalahan jali. Ya. Jadi kesalahan yang pertama dalam istilah tajwidnya ini kategorinya adalah jenis kesalahan jali. Apa itu jali? Jali secara bahasa artinya jelas, terang benderang. Maksudnya, kenapa kesalahan ini disebut kesalahan jali? Ya, disebut jali karena kesalahan ini bisa jelas diketahui oleh umum. Bukan hanya oleh ahli tajwid yang tidak mendalami tajwid juga tahu ini masalah ngajinya. Nah, kesalahan yang jenis pertama ini, kesalahan yang pertama namanya jali. Jelas, terang, maksudnya adalah tadi kesalahan-kesalahan yang bisa jelas diketahui oleh ahli tajwid juga bukan ahli. Nah, ini yang pertama. Apa saja bentuk-bentuknya? Bentuk kesalahan jali ya. Yang pertama termasuk kategori kesalahan jali adalah apabila tertukar huruf. Kang Alan. Ya, contohnya harusnya keluarnya gitu kan, karena mirip sama-sama perahu gitu. Harusnya ta yang keluar di lisan kita malah ya, karena sama-sama gini kan kalau sudah dalam lihat tulisan. Kemudian harusnya jim keluar ho atau keluar ha kan gambarnya sama. Harusnya dal keluar jadi dal. Harusnya sin keluar shin. Harusnya hamzah keluar ain. Nah, kalau kita saat baca Quran tertukar huruf, maka ini menurut ulama tajwid kita sudah melakukan kesalahan jenis pertama, yaitu kesalahan jali. Jadi perahu ya gambar seperti ini, titik satu di bawah udah umum diketahui itu mah bukannya gitu kan. Jadi kalau kita bacana jangan dulu manggil ahli tajwid, kita juga tahu yang gini perahu gini titik satu di bawah bukannya. Nah, jadi kalau kita membaca harusnya tapi keluarna, ini berarti masuk tadi kesalahan jenis yang pertama, kesalahan jali. Apa kesalahan jali tadi? Tertukar, bentuknya tertukar huruf. Berikutnya, bentuk kesalahan jali yang berikutnya adalah termasuk kesalahan jali apabila saat kita membaca tertukar baris a i u-nya, Kang Alan. Jadi harusnya kan minal jinnati, ini keluar minal jinnata atau minal jinnatu. Harusnya siroto Al-Fatihah keluar siroti atau sirotu.
Harusnya kunta keluar kunti atau kuntu. Nah, ini berarti kita sudah melakukan kesalahan jali. Tertukar harokat AIU-nya. Harokat jabar JRPS-nya kalau dulu saya zaman dulu saya belajar sebelum belajar Iqra itu istilahnya kan ada jabar JRPS gitu. Vokal A, vokal I, vokal U kan. Tapi kalau pakai istilah Arabnya kan fathah, kasroh dan dhamma. Nah, jadi kalau kita membaca tertukar AIU-nya tadi innallaha dibaca jadi innallohi. Harusnya kanallahu dibaca kanallah. Ini masuk kategori jenis kesalahan jali. Ya. Yang pertama tertukar huruf. Yang kedua tertukar harokat atau tadi apa istilahnya di umum baris atau apa tanda baca AIU ya jabar JRPS-nya itu. Yang ketiga termasuk kesalahan jali adalah tertukar tasdid. Kang Alan, pan tasdid itu lambangnya seperti huruf W-nya. Itu kan menunjukkan ada suara tekanan. Gambarnya ada tanda tasdid, tapi kita baca seolah-olah nggak ada tasdidnya. Harusnya tabat yada dibaca tabat yada. Jadi logor, jadi lurus. Harusnya ada tekanan. Tabat yada dibaca tabat yada. Nah, harusnya ada tasdid, tapi kita baca lurus. Nah, ini termasuk kesalahan jali. Iya. Atau sebaliknya tidak ada tasdid tapi kita tekan. Harusnya alam taro kita baca alam taro. Kaifa fa'ala dibaca kaifa fa'ala. Nah, ini sebaliknya. Tadi mah ketika ada gambar tasdid harusnya ada tekanan suara. Ini sebaliknya. Tidak ada tanda tasdid tapi lisan kita mengucapkan dengan suara tekanan. Nah, ini termasuk kesalahan jali. 1 tertukar huruf. 2 tertukar harokatnya, AIU-nya. 3 tertukar tasdidnya. Berikutnya termasuk kesalahan jali adalah tertukar panjang pendek. Iya. Jadi yang harusnya pendek malah dibaca panjang atau yang harusnya panjang dibaca pendek. Ya. Harusnya ar-Rahmani dibaca ar-Rahmani. Nah, harusnya alam taro kaifa dibaca alam taro kaifa fa'ala. Nah, berarti ini tertukar di panjang pendek. Harusnya pendek dibaca panjang, harusnya panjang dibaca pendek. Ini termasuk kesalahan jenis jali yang harus kita hindari, kita waspadai saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama tertukar huruf, yang kedua tertukar harokat AIU-nya, yang ketiga tertukar tasdid, yang keempat tertukar panjang pendeknya, yang kelima termasuk jenis atau bentuk-bentuk kesalahan jali adalah nyasar ayat. Iya, contohnya kita lagi baca surat wal asri, nyambungnya ke watini. Pernah ngalaman Kang Lan? Ya, kalau lagi sedang tidak fokus kan, banyak ayat-ayat yang mirip kan. Ya seperti surat wal asri kan, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu nyasar ke surat watini. Atau sedang baca watini nyasar ke wa asri. Illalladzina amanu wa amilus solihati, harusnya falahum ini jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini termasuk kesalahan jali, yaitu membaca lafaz, membaca sebuah ayat nyasar ke ayat yang lain. Iya. Apalagi yang sering nyasar itu membaca surat An-Naba nyasar ke Al-Hakumut. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
kalla saya'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, jadinya saya ternyata iya awalnya rencananya apa di atasnya Amena Sa'alun, tiba-tiba nyasar ke surat Al-Qumud. Nah, ini termasuk jenis atau bentuk kesalahan jali. Iya. Atau tidak nyasar ke surat yang lain tapi masih di surat yang tapi muter-muter kalau contoh tabat yada. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, sayasla narong dzata lahabin wa tab. Balik deh ke luhur. Pan awalnya tabat yada abi lahabi wa tab, ini sayasla narong dzata lahabin wa tab ke luhur deh. Atau ada yang muter-muter di mana? Contohnya di Al-Kafirun, wala antum wala ana, wala antum wala ana, wala antum wala ana. Susah nyari lakumnya. Lakum itu. Iya kalau bisa diingetin ini makmum. Iya kalau lagi ngefokus wala antum wala ana. Nah, demikian Kang Alan, mendengar pemirsa RRI dimanapun berada, kurang lebih seperti itulah gambaran kesalahan jenis yang pertama yang harus diwaspadai saat kita membaca Al-Quran, yaitu ada yang namanya kesalahan jali. Ya, tadi secara bahasa jali itu artinya jelas, terang. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang bisa diketahui dengan jelas oleh umum, bukan hanya oleh ahli tajwid tapi yang lainnya, ya. Nah, bentuk-bentuknya ada tertukar huruf, yang kedua tertukar harokat AIU-nya, yang ketiga tertukar tasdidnya, yang keempat tertukar panjang pendeknya, panjang pendeknya, kemudian yang kelima adalah nyasar ayat. Ya, demikian sebagai materi di awal Kang Alan. Baik ya, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung yang tentunya juga masih sama-sama terus menyimak edisi spesial seminggu sekali kami hadirkan pembelajaran Al-Quran. Ya, ini langsung narasumbernya bersama Ustadz Irfan Susilo. Beliau adalah pengajar lembaga kursus dan pelatihan Makdis ya. Jadi spesial di setiap minggu sekali Anda bisa terus menyimak tentunya Mutiara Pagi langsung belajar Al-Quran. Dan tadi kita sedang membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi setelah mungkin menonton gitu ya, Anda mendengar, Anda termasuk yang sering salah yang mana nih? Ya. Gitu. Anda coba silakan chat di kolom komentar. Anda termasuk yang kadang lupa, kadang sering salah di yang mana? Apakah termasuk yang sering tertukar huruf, tertukar harokat, tertukar tasjidnya, kemudian panjang pendeknya, atau pernah juga mengalami nyasar ayat ya? Ya, tersesat ayat. Iya, kenapa jadi kemana nih, jadi kesini atau kemana gitu. Namun Pak Ustadz kalau berbicara mengenai berbagai kesalahan ini dalam membaca Al-Quran, nih kalau kita melihat ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita nih salah Pak Ustadz, entah tadi kesalahan jalinya itu dari berbagai gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz secara mungkin kalau kita berbicara mengenai hukum atau etika ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan jali ini Pak Ustadz yang itu tuh jelas gitu ya. Gitu. Baiknya idealnya apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Ya, jadi dianggap sudah nyerempet ke dosa apabila sudah tahu tapi sengaja dilanggar Kang Alan. Nah, beda kalau yang sedang proses belajar, kita sedang belajar Iqra, kan pasti kita semua mengalami pengalaman yang namanya tertukar huruf, pasti kan semua mengalami yang sedang proses belajar. Betul. Atau yang sudah lancar pun bisa kaca letot kalau lagi sedang tidak fokus ya. Iya, walaupun kita sudah Quran katakanlah sudah terbiasa baca Quran, tapi kondisi-kondisi pertama
kita sering tadi keceletot tiba-tiba huruf tertukar atau harokat tertukar. Nah, jadi yang dianggap salah dan dosa itu kalau sudah tahu tapi sengaja dilanggar. Sudah tahu itu huruf ba tapi kita sengaja membaca dengan na. Sudah tahu ini huruf jim tapi dibaca ho. Ya kalau maksudnya ingin merusak Al-Qur'an, ini yang jadi bermasalah. Kalau berarti ini sama dengan sengaja merusak Al-Qur'an. Tapi kalau sedang proses belajar, malaikat juga tahu, Allah juga Maha tahu mana yang sengaja merusak Al-Qur'an, pelecehan terhadap Al-Qur'an, mana yang sedang proses. Ya. Bahkan Nabi kan mendorong yang sedang proses belajar untuk terus mengaji karena pahalanya dapat dua kan, kata Nabi. Ya, yang sedang proses belajar tapi terus dia bersabar istiqomah terus belajar, itu kata Nabi baginya dua pahala. Pahala yang pertama adalah karena membaca Al-Qur'annya. Pahala yang kedua karena berusaha supaya baik dan benarnya. Ya, itu bagi yang terbata-bata, buat para pemula dan pemalu Kang Alannya. Tapi terus belajar itu dapat dua pahala. Apalagi yang sudah mahir, kata Rasul, keutamanya adalah nanti akan dikumpulkan dengan para malaikat yang taat, seperti itu. Itu motivasi dari Nabi bahwa kita jangan berhenti belajar ngaji karena mentang-mentang aduh panjang pendek eta teh abdi pisan, gue banget dosok itu teh gitu ya. Tertukar huruf, tertukar aja. Terus dipelajari. Terus belajar mencari guru yang mau membimbing dan mengarahkan kita. Jadi tadi yang nyerempet ke dosa dan salah kalau sengaja tadi merusak, berniat merubah Al-Qur'an yang harusnya katanya ini sengaja ngambil dicampur di otak dicampur-campur supaya rusak. Tapi kalau sedang proses belajar ya itu tidak jadi keburukan. Ini kan sedang proses belajar, justru kebaikan terus untuk meraih keutamaan mendapatkan dua pahala. Nah, kesalahan jali tadi ini harus kita hindari saat baca Quran di luar sholat, apalagi di dalam sholat ya. Ini dalam harus. Dan ini kesalahan jadi termasuk kesalahan yang berat ya, kalau disebut berat karena kan tadi berpotensi pada perubahan arti. Contoh aja tadi fa'ala dalam surat Al-Fil itu tulisannya pendek. Kalau kita baca panjang fa'ala, maka ini bisa merubah arti. Menurut ilmu bahasa Arab, kalau fa'ala artinya berbuat, melakukan, maka pelakunya seorang. Kalau dibaca pendek, fa'ala, dia telah berbuat. Tapi kalau kita baca fa'ala, maka berarti artinya pelakunya dua orang. Tuh. Itu. Yang sudah belajar bahasa Arab mungkin fa'ala ini domir huwa, kalau fa'ala domir huma. Jadi pelakunya seorang, gara-gara baca panjang jadi berubah arti. Jadi mereka berdua telah melakukan. Contoh lain, harusnya dibaca kuntu keluar jadi kunti ya, atau kunta. Seperti kita baca surat An-Naba kan ada ayat terakhir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Tapi kita baca jadi ya laitani kunti turoba atau kuntu. Roba arti jelas. Kalau kuntu seandainya aku, ya laitani kuntu seandainya aku jadi tanah jadi tanah lagi. Kalau kunta seandainya kamu laki-laki. Kalau kunti seandainya kamu perempuan. Berubah. Jadi kuntu mah seandainya aku. Kalau kunta seandainya kamu laki-laki. Kunti kamu perempuan. Ada ya, kunti emang sesuai dengan maknanya. Perempuan. Ya. Maka kalau di kita ada kunti, ada perempuan. Pemainnya perempuan. Nah, itu contoh lainnya. Jadi tadi berpotensi terhadap perubahan arti panjang pendek tadi. Huruf tadi kuntu jadi kunti. Atau contoh lain perubahan huruf. Tadi kan panjang pendek ternyata berpotensi terhadap perubahan arti. Fa'ala jadi fa'ala, kuntu jadi kuntu. Contoh lain adalah perubahan huruf. Contohnya harusnya kul pakai kof di surat An-Nas kan, atau Al-Falaq awalnya kul kof, kul a'udzu.
Kemudian kita bacanya loncat jadi huruf kaf, kan mirip-mirip nih. Iya. Ada ul, ada kul. Nah, otomatis berubah. Kalau kul berarti terjemahnya katakanlah olehmu. Tapi kalau kul makanlah. Tuh. Dari artinya katakanlah berubah jadi makanlah. Ini perubahan arti karena perubahan huruf. Jadi ada perubahan arti karena perubahan panjang pendek, ada perubahan arti karena perubahan AIU, ada perubahan arti karena perubahan huruf, atau ada juga perubahan arti karena perubahan bunyi tasdid. Contoh, ada hamam, ada hammam, ya. Jadi kalau hamam bacanya lurus berarti tanpa tekanan, nggak ada tasdid. Tapi kalau hammam ada tekanan. Apa bedanya hamam dan hammam? Kalau hamam tanpa tekanan artinya toilet, Kang Alan. Tapi kalau ada tekanan hammam itu artinya burung merpati. Ini perubahan arti gara-gara tadi perubahan tasdid. Yang satu ditekan hammam, yang satu dibaca lurus hamam. Ini berbeda. Ini kita mau ke toilet atau mau nyari burung merpati? Saya izin dulu ya, mau ke hammam. Salah, jangan ada tekanan. Saya mau izin dulu mau ke hammam, gitu kan. Itu baru gitu ya. Ke toilet. Ini mah jadi nyari burung merpati. Nah, itu tadi kenapa kesalahan jenis yang pertama jali ini adalah termasuk kesalahan yang berat karena tidak sedikit gara-gara perubahan huruf, gara-gara perubahan baris, gara-gara perubahan panjang pendek, gara-gara perubahan tasdid, itu bisa berdampak pada perubahan arti. Nah, kalau sengaja kita merubah huruf, merubah AIU, merubah tasdid, nah ini berarti kita sudah dengan sengaja sudah merubah Al-Quran yang sudah diturunkan begitu indahnya dari Allah kepada Rasulullah SAW. Demikian, Kang Alan. Baik, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah tentunya menyimak siaran kami. Anda boleh juga ya berikan kolom komentarnya ya, kemudian di like, di komen, di subscribe agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai informasi yang kami share, yang kami upload di channel YouTube-nya RRI Bandung yang disiarkan juga melalui siaran kami yang dipancarluaskan di Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur ya. Selamat pagi juga, alam menyapa Anda, dan kita sedang membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran bersama pengajar lembaga kursus dan pelatihan Makdis, ada Ustadz Irfan Susilo. Nah, Pak Ustadz, ini sudah mulai ada di tahap dan juga taraf yang sudah mulai lebih mendalam nih belajar Al-Qur'annya ya. Untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak dan juga menonton, Anda juga bisa review, cek lagi video-video sebelumnya gitu ya. Bagaimana pembelajaran Al-Qur'an ini kami sajikan dalam seminggu sekali. Terakhir mungkin Pak Ustadz, untuk menjaga tetap istiqomah dan terutama bersabar nih dalam proses belajarnya Pak Ustadz. Ini sering salah-salah gitu Pak Ustadz. Maka silakan pesan untuk pendengar juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Ya, tidak ada cara terbaik untuk menjaga istiqomah kita, kesabaran kita dalam proses belajar adalah harus punya majelis. Ya, ada majelis belajarnya yang sudah jelas ada gurunya. Kadang kalau belajar sendiri sedang semangatnya tinggi kan, sedang lemah gitu, nggak ada yang. Tapi kalau kita sudah punya majelis, itu diharapkan ketika lemah setidaknya dengan punya jadwal khusus itu bisa teringatkan lagi. Jadi silakan kepada para pendengar pemirsa yang saya merasa masih pemula belum lancar belajar, bisa bergabung dengan kami di Makdis, Kang Alan. Kami membuka layanan kelas tatap muka juga online. Jadi yang sekarang di Ciamis tadi kan, atau yang di Tasik bisa ngambil kelas online, atau bisa juga mengundang narasumber dari Makdis untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru ngaji yang ada di sana. Karena ini bagian dari program Makdis, ada program namanya Kang Alan, program Makdis Mengembara. Jadi kita keliling ke daerah-daerah di Jawa Barat untuk memberikan pelatihan gratis buat para guru-guru ngaji.
Harapan kami dengan cara seperti itu, karena kalau kami langsung berhadapan langsung dengan audiennya langsung kan jarak jauh susah ya, Iya, betul. Jadi betul. yang efektif itu adalah silahkan kumpulkan guru ngaji dimanapun, jadwalnya tentukan, kami harus ke sana memberikan pelatihan, juga memberikan sedikit tambahan bekal bukunya karena ada bahan ajarnya. Nanti si guru di samping dilatih bagaimana cara mengajarnya, juga diberikan bahan ajar untuk disampaikan kembali kepada warga sekitar. Nah, itu usaha kami untuk tadi ikut terlibat aktif dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, kami nggak mampu langsung seminggu sekali ke Tasik, ke Ciamis. Dengan adanya pelatihan guru itu bisa tadi berperan dalam tadi pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nah, kepada para kita yang merasa ingin belajar ngaji, ingin lebih baik lagi, maka carilah majelis ya, apakah mau ke Magdis atau ke manapun, karena sudah banyak alternatif pilihan baik yang ada di masjid terdekat kita atau di tempat yang lain. Itu jadi harus punya majelis aja kuncinya. Nah, itu ya. Belajar tanpa guru itu sebuah kesesatan gitu ya, Jadi kita harus punya guru gitu agar kita tahu indikator kita ini sudah benar atau misalkan masih belum cukup atau sudah baik, kan kita tidak tahu indikatornya. Maka adanya guru itu membantu kita untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, untuk Anda juga bisa terus nantikan setiap seminggu sekali itu kami hadirkan tentunya untuk Anda khusus siaran Mutiara Pagi terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Dan tentunya juga mengucapkan terima kasih Ustadz Irfan Susilo sudah hadir tentunya ke studio kami. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang terus menyimak kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah referensi dan juga menambah semangat kita untuk terus belajar Al-Quran. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.